Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang cara cepat menghitung panjang dengan alat ukur jangka sorong, mikrometer skrup, dan mistar. Menghitung volume dengan gelas ukur dan menghitung massa dengan neraca. Alat ukur jangka sorong. Jangka sorong mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Di bawah ini adalah contoh gambar jangka sorong. Kalian bisa lihat mana skala utamanya dan mana skala noniusnya. Berikut adalah contoh hasil pengukuran jangka sorong. Angka 0 pada skala nonius menunjukkan hasil pengukuran pada skala utama. Contohnya pada soal ini adalah terletak di angka 2,2. Kemudian garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius terletak pada angka 3. Maka hasil pengukurannya adalah 2,23. Untuk menggunakan rumus, kita lihat di bawah ini. Untuk skala utama hasilnya 2,2 cm dan skala nonius hasilnya 0,03 cm. Maka ketika dijumlah hasilnya 2,23 cm. Latihan. Kita lihat gambar hasil pengukuran jangka sorong. Di skala utama terdapat angka 10, 10,5, dan 11 cm. Sedangkan di skala nonius terdapat angka 0, 5, dan 10. Kita lihat pada angka 0 di skala nonius menunjukkan hasil pengukuran angka pada skala utama, yaitu 10,0. Kemudian angka yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius adalah di angka 2, maka hasil pengukurannya adalah 10,02. Jika menggunakan rumus, kita coba. Skala utama menunjukkan angka 10,0, sedangkan skala nonius menunjukkan angka 0,02. Maka ketika dijumlah hasilnya adalah 10,02 cm. Gambar berikutnya, lihat gambar untuk angka 0 di skala nonius. Menunjukkan angka 1,1 pada skala utama. Kemudian lihat gambar yang berhimpit. Garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius adalah di angka 65. Maka hasil pembacaannya adalah 1,165. Sedangkan jika menggunakan rumus sebagai berikut. Skala utama 1,1 cm, skala nonius 0,065 cm. Sehingga hasilnya adalah 1,165 cm. Alat ukur mikrometer skrup. Seperti halnya jangka sorong, mikrometer skrup juga mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Berikut ini adalah gambar mikrometer skrup, di mana skala utamanya terletak di depan dan skala noniusnya terletak di belakang. Kemudian kita lihat contoh hasil pengukuran mikrometer skrup. Lihat garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Menunjukkan angka 5,5 mm. Sedangkan angka yang berhimpit untuk skala nonius adalah 0,26. Karena di situ ada angka 25 dan 30. Maka kita ambil yang berhimpitnya yaitu di angka 26. Jadi ditulisnya 0,26. Ketika dijumlah hasil pembacaannya adalah 5,726 cm. Sekarang kita latihan. Di sini tampak gambar hasil pembacaan dengan menggunakan mikrometer skrup. Pada skala utama, garis yang berhimpit yaitu di angka 2,5 mm. Sedangkan di skala nonius, garis yang berhimpit di angka 22, maka ditulisnya 0,22 mm. Kemudian ditambahkan, hasilnya menjadi 2,72 mm. Itulah hasilnya. Soal latihan selanjutnya, pada skala utama, garis yang berhimpit di angka 6,5 mm. Sedangkan pada skala nonius, yang berhimpit atau yang sejajar di angka 34, maka ditulisnya 0,34.
Setelah dijumlah, hasil pembacaannya adalah 6,84 mm. Gampang bukan? Mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan satuan cm dan inci, di mana 1 inci sama dengan 2,54 cm. Kita lihat contoh latihan berikut ini. Ada sebuah pensil diukur dengan menggunakan mistar, di mana skala akhirnya di angka 6,0 cm dan skala awalnya 2,1 cm. Lalu berapakah panjang pensil tersebut? Dengan cara pengurangan skala akhir dikurang dengan cara awal, maka dihasilkan pembacaannya sebesar 3,9 cm. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume benda yang tidak teratur. Di bawah ini adalah merupakan contoh salah satu gelas ukur. Berikut ini kita lihat contoh cara mengukur volume benda yang tidak teratur. Kita lihat ada 2 buah gelas ukur. Gelas ukur pertama berisi air sebanyak 50